Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.
Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, bawa kami terus masuk dalam menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Thank you Lord, Engkau baik. Amen. Yesus, Kau sungguh
Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami telah memasuki hadirat-Mu, banyak kasih-Mu. Kami pujian dari hadirat kami, di hadirat
online hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengurapi setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap 2 ujian penyembahan Tuhan sudah mengurapi, sehingga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan dimanapun mereka berada sudah dirawat dan dijamah Tuhan. Bahkan yang sakit saat ini Tuhan sudah disembuhkan, juga Tuhan yang lemah sudah dikuatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman hari ini Tuhan. Sudah Kau urapi Bapak, bahkan setiap firman yang akan disampaikan sudah diurapi Tuhan, sehingga tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia, tapi semuanya sudah akan menjadi satu rema, menjadi berkat, bahkan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, khususnya gembala sidangkan Bapak Niko Raharjo Tuhan. Juga keempat ini kan bawa di dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu menyertai pelayanan hamba-Mu ini Bapak, kemanapun Kau utus melayani. Terus kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar dalam setiap pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Juga keluarga besarnya Bapak kami bawa di dalam tangan-Mu. Di dalam kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, karyawan kami Pak Beni Gunawan Tuhan. Juga Tuhan penggembalaan gerai dan satu kami serahkan di tangan-Mu. Kepala cabang dan ranting juga Tuhan, bahkan keluarga besar beliau ini sampai bawa di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pak Gembala kami Pak Sunardi Bakri Tuhan, di mana Tuhan sudah percayakan juga di Pondok Aren. Biarlah terus Kau urapi hamba-Mu ini Bapa. Oh Tuhan, Kau sertai dia dalam setiap pelayanannya, khususnya menjalankan visi misi dari Tuhan dan juga untuk menyelesaikan amanat agung. Bahkan gembala-gembala-Ku juga kami serahkan di tangan-Mu, supaya terus gembala-gembala-Ku Tuhan menuai Tuhan di dalam setiap pul-pul yang ada. Juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan bawa dalam tangan-Mu, supaya pelayan-pelayan tetap setia melayani Engkau Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat saat ini dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka Tuhan, Tuhan melawat setiap mereka. Bahkan yang sakit saat ini Tuhan sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bertugas di ibadah online. Biarlah terus Kau urapi anak-anak-Mu ini Bapa. Oh supaya di dalam pelayanan setiap mereka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelepasan, ada pemulihan dan ada kesembuhan. Juga Tuhan generasi Yeremia kan bawa dalam tangan-Mu. Shalom generasi Yeremia, biarlah Kau bangkit terus Tuhan, pakai Tuhan menjadi alat-alatnya Tuhan, bahkan menjadi messenger-messengernya Tuhan, bahkan menjadi saksi di dalam pelayanan untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa. Di dalam kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kami bawa di dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, belas kasihan-Mu turun buat Indonesia, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya di balik COVID-19 Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar buat Indonesia. Ada hujan pertobatan, pencurahan api Pentakosta ketiga, bahkan akan terjadi penuaian jiwa secara besar-besaran di Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami terus mohon belas kasihan-Mu untuk kesembuhan COVID-19 dari Indonesia. Tidak lupa kami berdoa juga Bapa untuk krisis ekonomi secara global yang dialami bangsa kami saat ini. Kami bawa di dalam tangan-Mu Tuhan, campur tangan-Mu Bapa untuk Tuhan memulihkan segala perekonomian kami dari pusat bahkan sampai ke daerah. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami, lindungi bangsa kami Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau di bulan Agustus ini Tuhan, kami sudah memperingati Tuhan, oh Dirgahayu yang ke-76. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di usia yang ke-76 ini Tuhan, ada Indonesia yang lebih baik lagi Tuhan. Ada Indonesia yang rukun dan damai. Shalom Indonesia, damailah Indonesiaku. Tidak lupa kami berdoa untuk para pemimpin yang ada di bangsa ini, khususnya Bapak Presiden kami sebagai kepala negara Tuhan, di mana Tuhan sudah pilih, percayakan Tuhan untuk pekerjaan tangan Tuhan. Ia berkati terus hamba-Mu ini Tuhan, kemanapun dia melakukan tugas-tugasnya Tuhan. Bahkan Pak Maruf Amin sebagai wakil presiden, kami bawa di dalam tangan-Mu ya Bapak. Para menteri-menteri yang ada, TNI Polri Tuhan, bahkan setiap RWR dari lingkungan kami, biarlah mereka itu melakukan tugasnya dengan baik Bapak. Ada roh takut dan gentar sama Tuhan, bertanggung jawab Tuhan untuk setiap tugas-tugas yang dipercayakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan kota Kudus Yerusalem, bahkan umat pilihan-Mu, umat Israel kami bawa dalam tangan-Mu. Shalom Israel, bila perkenanan Tuhan turun, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun buat umat pilihan-Mu. Bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberikan persembahan hari ini, persembahan persepuluhan, bahkan persembahan Tuhan ibadah raya, kami bawa di dalam tangan-Mu, berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan di dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Bahkan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, yuk kita memuji Tuhan lebih lagi, karena
Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Kita harus bersyukurlah untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Haleluya. Praise God. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yeay. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kau selalu baik buat kami semua. Thank you Lord Jesus. Kami akan angkat tangan kami untuk terus memuji dan menyembah Kau. Come on church, say it loud. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yeay. Woo, haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Janji-Mu ya dan amin, kami terus percaya. Thank you Lord.
Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saudara, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Khususnya di pagi yang ini di mana kita boleh beribadah saudara secara online. Yang saya percaya di hari Minggu yang sangat diberkati Tuhan. Kepada saudara-saudara yang sangat disayang Tuhan. Kita semuanya pribadi-pribadi yang sangat disayang Tuhan saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang begitu spesial bagi kita saudara. Di mana Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tuhan akan terus saudara memelihara, menjaga, memberkati kita semuanya. Saya katakan dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan kehidupan kita semuanya. Haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan akan melawat kita semuanya. Tuhan akan saya katakan akan melawat kita semua. Tuhan akan memberkati kita semuanya dimanapun kita berada, saudara. Sebab kasih kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, saudara. Haleluya. Sebelum lebih jauh, saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi yang ini Tuhan Kau kembali kumpulkan kami untuk kami boleh mengikuti ibadah online ini, Bapa. Kami percaya tidak pernah ada yang kebetulan hidupan kami semuanya karena kasih anugerah-Mu. Setiap waktu yang Kau berikan bagi kami semuanya sungguh indah bagi kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, khususnya di ibadah di pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memberkati kami, ibadah ini akan memberkati kami Tuhan. Sebab kami percaya di mana kami datang kepadamu Tuhan, setiap yang kami datang kepadamu Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan tidak pernah Engkau mengecewakan setiap orang datang kepadamu. Tapi lebih daripada itu Tuhan, semuanya Kau menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberkati kami Tuhan. Sebab itulah Engkau Tuhan Yesus baik kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala kehidupan kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup dan kehidupan kami semuanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Semuanya keberadaan kami, roh, tubuh, jiwa kami tundukkan, kami taklukkan di bawah kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu memberikan kami kehidupan, memberikan hidup dalam segala kelimpahan Allah. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semuanya, berkati kami semuanya Tuhan, jamah kami semuanya, pulihkan kami semuanya, sembuhkan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom saudara, sekali lagi di hari Minggu yang berbahagia ini saudara, kita boleh merenungkan kembali betapa baiknya Tuhan bagi kita semuanya. Khususnya kita semuanya umat pilihan Tuhan, bangsa Indonesia yang kita kasihi. Berapa hari yang lalu kita boleh merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita sayang, kita kasih, yang ke-76. Untuk saya percaya saudara, Indonesia akan dipulihkan Tuhan, Indonesia akan diberkati Tuhan, Indonesia akan dilawat Tuhan. Kami akan percaya, kita semuanya berdoa sungguh-sungguh, kita akan percaya bahwa kasih kuasa Tuhan akan melawat Indonesia, dan kita akan melihat Indonesia yang tangguh, Indonesia yang maju di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara, kita semuanya umat-umat Tuhan yang sangat mengasihi, sangat menyayangi Bumi Pertiwi Indonesia ini. Haleluya, haleluya. Untuk itu saudara, di pagi ini saudara, kita mau belajar ada sebuah ayat saudara, saya percaya sangat familiar, sungguh kita saya kata sering kali dan banyak kali kita mendengarkan saudara. Ayat ini itu dituliskan di Yohanes 3 ayat 16, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Nah, kita lihat di sini saudara, saya percaya Tuhan tidak hanya memerdekakan kita dari penjajahan secara fisik, tapi Tuhan memerdekakan kita saudara dari penjajahan, dari kuasa kegelapan, dari kuasa setan, dari kuasa sakit penyakit, dan bahkan saudara memberikan kita kehidupan yang kekal saudara. Haleluya, haleluya. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita ini semuanya saudara. Nah, untuk kita saudara, perlahan-lahan kita mau belajar bersama-sama bahwa kehidupan saudara yang kita miliki hari ini, kehidupan bahkan kehidupan yang kita akan alami sampai pada kekekalan, dimulai dari kehidupan kasihnya Tuhan bagi kita semuanya, di mana Dia mengutus anaknya yang tunggal, dikatakan supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa saudara. Untuk itu saudara, mari dari kasih Tuhan yang besar saudara disambut dengan percaya kita kepada Dia. Dari kasih Tuhan yang mencari saudara dan saya, kita sambut dengan percaya kita kepadanya. Ini membawa dikatakan supaya membawa keselamatan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita tidak binasa saudara, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya. Selama ini ayat ini selalu digunakan saudara untuk mengajar kita semuanya bahwa Yesus datang mati untuk dosa-dosa kita, dan dikatakan agar kita tidak binasa. Amin saudara. Dengan percaya kita saudara, dikatakan kita tidak memperoleh kehidupan yang binasa, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal saudara. Di mana saudara? Di sorga. Nah, saya mau terangkan lebih dalam lagi saudara. Nah, hari-hari ini saudara, kita tidak mempunyai saya katakan Tuhan datang di atas muka bumi ini bukan hanya memberikan tujuan kehidupan kita di atas muka bumi ini, tetapi Tuhan memberikan kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Namun saudara, sebelum kita mencapai saudara, sebelum mencapai kekekalan itu saudara, saya percaya
percaya kita masih hidup di atas muka bumi ini. Dan saya percaya selama kita, saudara, saya katakan selama kita bernafas, selama kaki kita masih napak di atas muka bumi ini, saya katakan selalu, saudara, saya tidak pernah bosan-bosan. Kita tidak hanya membutuhkan Tuhan, tapi kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semuanya. Untuk itu, mari kita mengerti, saudara, karya kemerdekaan, karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Pada saat dikatakan supaya kita tidak binasa, berarti pikiran kita apa? Saya berarti tidak masuk neraka dong, berarti saya masuk surga. Yes, that's right. Ya, 100% you are right. Saya mengatakan 100% kita benar. Dan bukan itu dikatakan berarti kita tidak dikatakan punya kehidupan yang kekal. Yes, itu benar, saudara. Dan saya mengatakan inilah salah satu, saya katakan inilah kesukaan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya melalui anaknya yang datang di atas, lahir di atas muka bumi ini, mati dan bangkit di hari yang ketiga, saudara, membawa kehidupan bagi kehidupan kita, saudara. Nah, untuk itu, saudara, nah mari kita melihat, saudara, yang dimaksud dengan kehidupan yang kekal. Apa sih yang dimaksud kehidupan yang kekal? Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang tidak binasa? Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang kekal? Ya, ada banyak di antara kita boleh pikirkan, kehidupan yang binasa itu masih akan datang, Pak. Itu kita masih ada di atas muka bumi ini. Nantilah pada saat nanti saya berumur 70 tahun, 80 tahun, baru saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan supaya kehidupan yang tidak binasa itu atau kekekalan itu boleh menjadi kehidupan saya. Nah, kita lupa, saudara, bahwa kehidupan kita ini pada saat kepercayaan kita, saudara, bukan pada saat kita umur 80 tahun. Dan sekarang, saudara, kehidupan kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan, biarlah kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi seringkali kita berpikir bahwa kehidupan kekal itu nanti akan datang. Kehidupan tidak binasa itu nanti akan datang. Tapi apa katakan firman Tuhan, saudara? Nah, satu ayat, saudara, dituliskan, saudara, dikatakan pada malam hari sebelum Yesus disalibkan, saudara, ada ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara, merupakan di dalam doanya Tuhan Yesus, saudara, mengenai kehidupan yang kekal. Apa itu kehidupan yang kekal? Ini bukan murid-murid Tuhan yang memperkatakan, tetapi Tuhan Yesus sendiri memperkatakan di dalam doanya, saudara, dicatat di Yohanes 17 ayat yang ketiga. Saya bacakan demikian firman Tuhan, saudara. Yohanes 17 ayat ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Nah, saya ulangi sekali lagi, inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal, saudara? Dikatakan bahwa mereka mengenal Engkau, ya, mereka mengenal Engkau, engkau disembah Bapa, ya, Jehovah. Dikatakan satu-satunya Allah yang benar, ya, dan katakan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus itu. Yohanes 17 ayat ketiga. Jadi katakan hidup yang kekal itu, saudara, adalah dua, mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang diutus untuk menebus dosa kita. Nah, dan inilah dikatakan kehidupan yang kekal. Nah, kalau saya merenungkan, sedang mendalami ini semua, jadi ternyata kehidupan yang kekekalan, kehidupan kekal atau kehidupan tidak binasa itu, saudara, dimulai pada saat kita mengenal Bapa, mengenal Allah, dan mengenal Yesus yang datang menjelma sebagai manusia, yang diutus oleh Allah untuk menebus dosa kita semuanya. Jadi dua hal, saudara, dikatakan ini perkataan Tuhan Yesus, dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus, saudara. Nah, saya percaya sekali lagi, pagi hari ini, kalau saya mau tanya kepada setiap saudara dan saya, apakah saudara mengenal Bapa, mengenal Yesus Kristus? Saya percaya, sebagai kita orang percaya, kita tahu, ya, Bapa, kita kenal yang menciptakan, saudara, segala sesuatu, Yesus yang diutus, saudara, dan bahkan Roh Kudus Yesus yang diutus untuk menebus dosa kita, lahir, mati, dan bangkit. Dan pada saat dia terangkat naik ke sorga dan memberikan kita Roh Kudus, 3 pribadi dikatakan, yang Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Saya percaya kita kenal semuanya. Untuk itu, pada saat saudara kenal pribadi Bapa, saudara mengenal pribadi Yesus, saudara kenal pribadi Roh Kudus, saudara. Tapi dikatakan di sini, saudara mengenal pribadi ketiga ini, saudara mengenal pribadi Bapa, mengenal pribadi Yesus, saudara mengenal pribadi Roh Kudus. Saya percaya, ya, dikatakan itulah hidup yang kekal. Dengan kata lain, dimulainya hidup yang kekal itu terjadi, saudara, kapan? Now, sekarang ini, saat ini, saudara. Jadi hari-hari ini, saudara, hidup yang saudara hidupi adalah hidup kekekalan. Dengan kata lain, saudara, hidup yang kita jalani hari ini, percayalah bahwa
pada saat kita mengenal Bapa, kita mengenal Yesus, saudara, kita mengenal pribadi Allah, saudara. Saya percaya disinilah kita mulai namanya kehidupan yang kekal. Bahkan kehidupan yang saudara hidupi saat ini sampai kepada kekekalan. Itulah yang dikatakan Yohanes 3 ayat ke-16, saudara. Nah, lebih dalam lagi, saudara, apa itu mengenal Allah. Nah, saya baca dalam bahasa aslinya dikatakan mereka mengenal, kata mereka mengenal ini, saudara, dalam bahasa Indonesia itu dua kata. Mereka mengenal dua kata, tetapi bahasa aslinya dikatakan ginosko, itu hanya satu kata, saudara. Apa itu ginosko? Dikatakan pengenalan dalam melalui keintiman seperti suami istri. Nah, dengan kata lain, saudara, jadi pengenalan kita kepada Tuhan bukan hanya kita mengenal, saudara, secara fisik atau secara yang kita tahu tetapi kita baca di Alkitab, kita tahu Allah Bapa yang menciptakan, Allah Tuhan Yesus yang lahir, dan Roh Kudus yang diutus bagi kita semuanya. Tapi lebih dalam daripada itu, saudara, Tuhan mau kata mengenal di sini, ginosko di sini adalah berbicara mengenai hubungan intim. Bahkan dikatakan ginosko itu adalah hubungan intim suami istri, saudara. Dengan kata lain, kita harus pada saat kita mulai kehidupan yang kekal ini, saudara, ya kita harus memulai keintiman kita dengan Tuhan seperti dikatakan keintiman suami istri, saudara. Nah, saya percaya ya sudah menikah di sini, saya percaya saudara akan mengenal suamimu, kau akan mengenal istrimu, ya kamu tahu pada saat dia tidur dia ngorok atau tidak, apa makanan kesukaannya, apa dan lain sebagainya, saudara. Jadi pengenalan akan Tuhan bukan hanya kita hanya sekedar kenal, ya kita kenal ada ala kadarnya kita kenal, tetapi lebih daripada itu kita harus mempunyai keintiman dengan Tuhan, kita mempunyai kedalaman keintiman dengan Tuhan, saudara. Nah, untuk itu, saudara, mari kita menyadari bahwa kehidupan yang kita hidupi saat ini, saudara, kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya bukan hanya kemerdekaan yang nanti kita nikmati nanti, saudara, nanti di kerajaan surga. Yes, itu pasti, saudara. Tapi kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, percayalah, berdasarkan firman Tuhan yang saya baca, saudara, di Yohanes 17 ayat yang ketiga ini dikatakan, ya inilah kehidupan yang kekal, saudara, itu pada saat kita mengenal pribadi Bapa, mengenal pribadinya Yesus, saudara. Dan saya percaya pada saat kita mengenal Dia melalui keintiman kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Yesus, saudara, keintiman kita dengan pribadi Allah. Nah, saya percaya inilah dikatakan, saudara, inilah dikatakan kehidupan yang kekal itu, saudara, dimulai. Saya katakan jadi kehidupan saat ini, saudara, adalah kehidupan yang saudara alami hari ini adalah kehidupan yang melalui keintiman kita dengan Tuhan. Pada saat keintiman kita dengan Tuhan, percayalah ini membawa kita kehidupan ini terus menerus, saudara, sampai kepada kesudahan zaman, sampai kita terangkat bersama-sama, sampai rapture bersama-sama di dalam kasihnya Tuhan. Nah, untuk itu, saudara, saya mau ingatkan bagi kita semuanya bahwa kekristenan kita semuanya hari-hari ini, pengiringan kepada Tuhan hari-hari ini adalah pengiringan kita di dalam arti yang sebenarnya adalah pengiringan kekekalan yang akan menyertai kehidupan kita. Bukan hanya nanti kekekalan itu, tapi kekekalan itu dimulai saat ini, saudara, dengan keintiman kita dengan Tuhan, dengan relationship kita dengan Tuhan, saudara. Inilah saya katakan jadi kekekalan. Hidup yang kekal itu bukan hanya nanti, tetapi kehidupan yang dimulai saat ini, pada saat kita hidup intim dengan Tuhan, ginosko dengan Tuhan, kita berkasih-kasihan dengan Tuhan, kita mengerti bagaimana Tuhan menyayangi kita, saudara, dan begitupun kita menyayangi Tuhan, saudara. Inilah dikatakan keintiman sebagai suami istri, saudara. Inilah kehidupan yang kekal yang Tuhan mau dan Tuhan mau berikan bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Nah, saya ingatkan bagi kita semuanya, saudara, bahwa kalau kita menyadari betapa kita melihat di sini begitu besar kasih Allah. Nah, kita tahu juga, saudara, ya bagaimana Tuhan mau membawa kita, saudara, kepada kehidupan yang kekal itu, saudara. Nah, untuk itu, saudara, ada satu ayat lagi, saudara, kita baca di 1 Yohanes 5 ayatnya ke-11 dan yang ke-12, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal itu kepada kita. Saya ulangi, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, perhatikan,
hidup yang kekal itu dikatakan sudah diberikan dengan kita. Nah, kita sudah tahu tadi saudara, hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa dan mengenal Tuhan Yesus. Dengan kata lain saudara, saya mau katakan bagi kita semuanya, Tuhan sudah membuka dirinya, sudah membuka bagi setiap saudara dan saya untuk mau saudara kita membangun relasi, kita membangun pengenalan kita akan Dia lebih dalam lagi, karena pengenalan kita jadi dikatakan di sini kehidupan yang kekal itu sudah diberikan bagi kita. Dengan kata lain, pengenalan kata-kata keintiman itu sudah diberikan bagi kita, sehingga setiap saat saudara-saudara mau datang bersekutu dengan Tuhan, itu saya katakan pintu sudah terbuka lebar. Kita tahu saudara, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita melihat ada tabir yang terbelah jadi dua saudara, dikatakan, sehingga saudara tidak ada lagi di halaman, saudara tidak ada lagi di ruang kudus, tapi engkau bisa masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Dengan kata lain saudara, hari-hari ini adalah kesempatan saudara bagi saudara dan saya untuk saya katakan mengenal Dia lebih dalam, memiliki kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, memiliki kehidupan yang kekal saudara bagi kehidupan kita semuanya, dengan mempunyai keintiman, dengan mempunyai relasi yang dalam dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kata lain, pada saat hidup yang kekal itu diberikan bagi kita. Dengan kata lain, pengenalan itu Tuhan sudah membuka dirinya. Apa yang mau kenal itu Tuhan? Apa yang kamu kenal dalam pribadinya Tuhan? Tuhan sudah membuka dirinya. Come on, come to me. Mari datang kepadaku. Aku akan memberikan engkau apa yang kau inginkan dalam kehidupan saya. Kau mau mengenal saya sebagai Allah yang sebagai penyembuh, sebagai Jehovah Rafa. Saya akan menyatakan kehidupan bahwa akulah Jehovah Rafa. Nah, ini yang saya katakan. Inilah hidup yang kita harus hidupi hari-hari ini saudara. Jadi Tuhan sudah membuka dirinya, Tuhan sudah memberikan pengenalan, untuk membuka diri untuk kita mengenal saudara kepada Dia. Ya, saya mengatakan tabir itu tidak menjadi lagi tertutup untuk kita datang ke ruang maha kudusnya, tapi tabir itu sudah terbelah jadi dua untuk saudara dan saya boleh masuk lebih dalam, bukan hanya di halaman ruang suci, tapi kita ada di ruang maha kudusnya Tuhan, kita ada ruang maha sucinya Tuhan, di mana Tuhan ada. Dan saya percaya sekali lagi saudara, nah mari saudara mau mengenal kasihnya Tuhan. Tuhan katakan come to me, ya percaya kepada saya, apa yang kau minta, saya percaya Dia akan memberikan kasihnya yang tidak terbatas di kehidupan kita semuanya. Saudara mencari perlindungan Tuhan, Tuhan katakan, ya mari datang kepadaku, aku akan memberikan perlindungan, aku akan memberikan, dikatakan saudara, ya aku akan membentengi engkau, aku akan memperisai engkau, aku akan menedungi engkau di bawah kedua sayapnya Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat dikatakan di sini saudara, Allah Tuhan Yesus seperti dikatakan seperti seekor induk ayam yang rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya saudara. Nah, hari-hari ini saya percaya ayat ini sudah digenapi. Mari yuk kita datang kepada Tuhan saudara. Mari kita mau merasakan hubungan kita lebih intim lagi. Dan inilah hidup yang kekalan, hidup yang kekal yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita. Yaitu hidup yang intim dengan Tuhan, yang punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Jadi hidup yang kekal bukan hanya kita pikir nanti Pak itu nanti di sorga sana, nanti di sana. No. Hidupan yang kekal ada kehidupanmu yang intim dengan Tuhan saat ini. Itulah dikatakan hidupan yang kekal. Pada saat kita punya kehidupan yang intim dengan Tuhan saudara, yang saya mau katakan, apa yang kau perlukan dalam Tuhan? Apa sih yang Tuhan tidak bisa kerjakan bagi kita? Coba saudara kita renungkan baik-baik. Apa sih yang Tuhan tidak pernah sediakan bagi kita? Apa sih yang Tuhan tidak bisa sediakan bagi kita semuanya? Ya, firman Tuhan mengatakan yang dulu ada, ya, yang sekarang ini ada, dulu pun sudah ada, saudara. Amin. Haleluya. Apa yang saudara ragukan, saudara? Saya katakan, untuk itu saudara kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan yang kekal, memberikan dirinya saudara, memberikan ginosko bagi kita semuanya, supaya kita mulai mengenal Dia lebih dalam lagi. Kita mau hidup di dalam kasih karunia-Nya, kita hidup di dalam kasih-Nya yang berlimpah-limpah saudara. Inilah Tuhan rindukan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Ini yang Tuhan rindukan bagi kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan ini saudara. Enggak saya mau katakan kasihnya Tuhan itu adalah dikatakan tanpa syarat saudara. Jadi Tuhan membuka dirinya. Mari saudara. Dia datang saudara datang semua ke bumi. Dia bukan mencari orang benar. Dia tidak mencari saudara. Ya. Dia tidak menunggu saudara nanti saudara dikatakan ya nanti saya ini Pak, nanti saya belum bisa Pak datang kepada Tuhan karena saya belum layak. Pak, siapa bilang engkau tidak layak? Haleluya. Ya, Yesus datang untuk mencari orang berdosa.
Dia tidak mencari datang untuk mencari orang benar, tapi dia mencari orang yang berdosa supaya kita dipulihkan, hidupan kita dipulihkan, saudara. Amin. Jadi pada saat saudara percaya kepada Tuhan, saya percaya saat itu kuasa Tuhan terjadi di kehidupan kita, saudara. Kita tidak hanya berada di bawah kuasa dosa, tapi kita berada di bawah kuasa kebenaran Allah. Amin. Yang membenarkan kita semuanya. Karena kebenaran Allah yang kita miliki, saudara, yang kita percayai, yang kita terima, saudara. Inilah dikatakan yang membuat kita, saudara, bukan kebenaran diri kita, saudara, tapi kebenaran Allah, kebenarannya Kristus, ya, kebenaran Kristus, saudara, yang diberikan bagi kita semuanya. Ya, ini pada saat kita terima kebenarannya Kristus, saudara, ini membuat kehidupan kita, saya katakan, ya, kita menerima kehidupan yang kekal itu. Halo, ya, mari, saudara, saya katakan di waktu hari ini, ya, di mana dikatakan kehidupan saudara mengenal Dia. Ya, saya percaya, saya mau rindu, saudara, bukan hanya saudara mengenal, ya, secara biasa-biasa saja, tetapi kita mengenal layaknya hubungan suami istri, saudara. Jadi layaknya kita mengenal istri kita, layaknya kita mengenal suami kita, saudara. Dan inilah hubungan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, ya. Jadi untuk menyelamatkan dunia ini, saudara, ya, dikatakan Yesus itu memberikan hidupnya, ya, di atas muka bumi ini. Bahkan dia mati, dia memberikan hidupnya. Dia mati supaya kita mendapatkan hidupnya. Amin. Kita hidup yang bagaimana, saudara? Hidup dalam kekekalan. Nah, hidup yang kekekalan ini dengan baik-baik. Bukan hanya nanti, saudara. Sesaat saudara menerima Tuhan Yesus, saudara percaya kepada anaknya, ya, yang telah diutus, yang mati bagi saudara dan saya, saudara telah menghidupi hidup kekekalan itu, saudara. Amin. Dikatakan bagi mereka yang percaya kepada Yesus, ya, dikatakan yang bukan hanya mengeluarkan kita dari kuasa dosa, tetapi dia memberikan kehidupan, hidup yang kekal di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, hidup yang kekal apa tadi, saudara? Memberikan hidupnya di dalam pengenalan kita kepada Dia. Dia membuka dirinya untuk saudara boleh mengenal Dia jauh lebih dalam lagi, jauh lebih, saudara, yang kekurangan mungkin saudara katakan, ya, saya tidak ada yang sayang saya, Pak, tidak ada yang kasih saya percaya berdoa, minta kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, sesaat saudara minta kasihnya Tuhan, kasih Tuhan akan melingkupi saudara abundantly. Saya mengatakan akan melingkupi kehidupan saudara. Saudara membutuhkan apa, saudara? Sekali lagi saya katakan, apa sih yang Tuhan tidak bisa kerjakan bagi kita? Ya, tolong saudara sampaikan, apa sih yang Tuhan tidak bisa kerjakan bagi kita? Semuanya Tuhan bisa berikan bagi kita, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Amin. Haleluya. Haleluya. Untuk itu, saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup yang Dia berikan bagi kita, saudara, ya, pada saat saudara percaya, ya, kepada Bapa, kita percaya kepada Yesus yang diutus, saudara, kita masih sudah mengenal Dia, hidupan yang kekal yang kita terima. Nah, hidup yang kekal ini hidup yang bagaimana? Hidup yang punya relasi yang dalam dengan Tuhan, punya hidup yang intim dengan Tuhan, hidup yang senantiasa, saudara, united dengan Tuhan. Nah, saya percaya pada kita united dengan Tuhan, apa hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Dia mati, Dia berdarah-darah, Dia menderita, saudara, supaya kita hidup dalam hidupannya. Kita adalah beneficiary, kita adalah, saudara, penerima yang kebaikan daripada segala yang Tuhan Yesus sudah kerjakan atas kayu salib. Dia memperdamaikan kita, saudara. Dia diutus untuk memperdamaikan kita dengan Bapa, supaya hidupnya yang dikatakan yang diberikan bagi kita, dan Dia mati sebagai kita, Dia memberikan hidupnya sebagai kita. Inilah hidup yang kita hidupi saat ini. Saya mau katakan, hidup yang kamu hidupi karena percaya kepada Tuhan adalah hidup kekekalan. Haleluya. Haleluya. Jadi percayalah, hidup yang kau hidupi saat ini, hidup yang berhubungan dengan Tuhan adalah hidup kekekalan. Saya ulangi sekali lagi, hidup yang kita hidupi karena kita percaya kepada Tuhan saat ini. Saya katakan kekekalan bukan saya katakan bukan akan datang, saudara, tapi hidup yang kita hidupi saat ini, saudara. Jadi kekekalan, saudara, dikatakan firman Tuhan adalah pada saat kita mengenal siapa Yesus, siapa Bapa, dan saya percaya pada saudara menerima percaya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, kepada pribadi Allah. Di sanalah dimulai kehidupan yang kekal. Jadi sekali lagi, kehidupan yang kekal bukan nanti, tapi kehidupan yang kekal ada saat ini. Amin. Pada saudara menerima, ya, pada saat saudara menerima kehidupannya Tuhan Yesus. Nah,
Untuk itu saudara, nah kita mengerti saudara, apa sih terus apa manfaatnya Pak? Kalau saya terus apa artinya bagi saya Pak? Saya tahu hidupan yang kekal ini saya terima saat ini. Amin. Saya percaya kita semuanya setuju bahwa kekekalan itu bukan akan datang. Dan pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita hidup dengan intim dengan Tuhan, kita ada dalam kehidupan kekal itu. Amin. Dengan kata lain, you are separated. Kita terpisah saudara dengan kehidupan dunia ini. Kita terpisah dengan kehidupan yang biasa-biasa. Karena kehidupan yang kekal itu adalah berbicara mengenai kehidupan di dalam hubungan kita kepada Tuhan, dalam kehidupan kita di dalam Tuhan, kehidupan kita, saya katakan dia di dalam kita di dalam dia, kehidupan kita dalam unity di dalam Tuhan. Nah, kita lihat di sini Yohanes 10 ayat yang ke-10 dituliskan apa saudara? Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan apa saudara? Iblis datang apa saudara? Untuk mencuri, membunuh dan membinasakan saudara. Tapi dia datang untuk memberinya hidup dan memberikan hidup apa? Dengan segala kelimpahan. Nah, kalau kita kembali ke Yohanes 3:16 saudara, dia datang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus datang ke muka bumi ini untuk memberikan kehidupan yang kelimpahan bagi kita semuanya. Dia memberikan hidupnya kelimpahan bagi kita semuanya. Nah, terus apa itu kehidupan yang kelimpahan, Pak? Nah, simpel saudara. Kehidupan kelimpahan saudara. Kalau iblis datang untuk mencuri saudara, saya percaya dalam kelimpahan itu Tuhan akan menyediakan kita semuanya. Amin. Amin. Kalau iblis datang mencuri, untuk membunuh dan membinasakan saudara, ya saya percaya apa arti hidup kelimpahan adalah saya katakan kehidupan yang dikatakan yang senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Kalau iblis mencuri, saya percaya Tuhan akan memberi. Amin. Kalau iblis akan dikatakan akan membunuh, iblis akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau iblis mencuri, Tuhan akan menyediakan, memberikan bagi kita semuanya. Dia akan supply semuanya apa yang saudara perlukan. Iblis mencuri sukacitamu, Tuhan memberi sukacita bagi kita semuanya. Sebutkan, Tuhan mencuri kesehatanmu, Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita semuanya. Amin. Dan dikatakan iblis membunuh, tapi saya percaya Tuhan akan menghidupkan kita semuanya. Saya percaya apa yang mati dalam kehidupanmu, hubunganmu dengan keluarga, kematian dalam usahamu, saya percaya orang yang hidup dalam kekekalan, orang yang punya kehidupan dengan keintiman dengan Tuhan, saya percaya hidupnya, saya katakan akan diberi, usahanya akan diberi hidup, hubungannya dengan Tuhan akan dihidupkan kembali, hubungannya dalam keluarga akan dihidupkan kembali. Amin. Dan katakan kalau iblis akan membinasakan, saya katakan iblis bisa membinasakan, tapi Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semuanya. Amin. Amin. Hari-hari ini apa yang iblis curi? Amin. Percayalah. Katakan, saya tidak hidup lagi dalam dunia ini. No. Bukan saya, itu orang di sana itu orang-orang di sana. Saya hidup dalam kehidupan Tuhan. Saya hidup dalam kekekalan. Saya sudah kehidupan saya sudah dipisahkan Tuhan. Untuk itu, ya saya hidup bukan kamu nggak bisa mencuri saya. Yes, dulu mungkin saya dicuri, tapi sekarang Tuhan sudah mengembalikan semuanya. Tuhan, kalau dulu kamu iblis, kau bisa mencuri sukacita saya. Tapi saya percaya hari ini saya sudah disembuhkan Tuhan. Saya sudah damai sejahtera Tuhan sudah berikan bagi saya. Mungkin dulu kamu bisa mencuri kesehatan saya, tapi hari ini saya percaya pada saat hidup saya dalam kekekalan Tuhan, hidup kekal, ya bukan hanya nanti, tapi hidup kekal ada saat ini, di mana saya tahu kalau engkau mencuri kesehatan saya tahu hari ini, saat ini, hidup kekal saat ini yang saya hidupi adalah kehidupan yang kekal, kehidupan keintiman dengan Tuhan. Saya percaya kesehatan saya dipulihkan, saya akan disembuhkan Tuhan. Amin. Kalau semuanya usaha saya mati, sepertinya saudara akan mati, saya percaya saya tidak hidup di kehidupan dunia ini, saya hidup dengan kekekalan. Saya percaya kehidupan saya, usaha bisnis saya akan dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau iblis akan membinasakan, merencanakan kebinasaan, tapi Tuhan merencanakan kehidupan bagi kehidupan saya. Amin. Haleluya. Nah, ini kita lihat saudara bagaimana orang yang hidup dalam kekekalan. Dengan kata lain, hidupmu yang sudah dipisahkan Tuhan. Kau tidak lagi di kehidupan yang biasa-biasa, tapi kau hidupi dalam hidup kekekalan. Hidup kekekalan ini sekali lagi bukannya akan datang, bukan nanti di surga. Yes, itu di surga nanti pasti. Tapi kehidupan kita sudah kekekalan pada saat kita mulai hubungan intim kita dengan Tuhan, saudara. Amin. Saya percaya setiap saudara yang setuju, saudara yang mau, saudara, yuk kita sama-sama saudara hidupi hidup yang kekal yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Amin. Sekali lagi saudara, apa itu dia hidup yang kekal saudara? Ya, dia datang memberikan kehidupan supaya kita semua yang tidak binasa memberikan pula hidup yang kekal, yaitu hidup yang didasari dengan hubungan intim dengan Tuhan, saudara. Amin. Pada saat kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, saya percaya sekali lagi, saudara, ya hubungan intim dengan Tuhan berbicara, saudara punya kedekatan dengan Tuhan. Saya percaya pada saat saudara seperti bapa dengan anaknya, keintiman antara bapa dengan anak, saudara. Pada saat saudara berteriak Yesus, pada saat saudara minta tolong, saya percaya, ya karena saudara punya hubungan
hubungan intim dengan Tuhan, Bapa akan segera bertindak. Dia akan hadir dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Jadi kehidupan yang kekal, saudara, kehidupan yang dimulai, ya kehidupan pada saat kita mengenal Dia, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi, kehidupan kekal adalah kehidupan yang di dalam keintiman dengan Tuhan. Nah, dalam keintiman dengan Tuhan, saudara, yang kita lihat di sini, Yesus datang bukan untuk menyusahkan kita, saudara. Dia datang untuk memberikan kita hidup, saudara. Sekali lagi, kalau iblis memberikan kita, mencuri kehidupan kita, iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi saya percaya kalau apa yang iblis curi, Tuhan akan kembalikan, saudara. Apa yang dikatakan iblis mencoba untuk mematikan, saudara, membunuh, saya percaya Tuhan akan menghidupkan kembali. Amin. Karena inilah kehidupan yang berbeda, saudara. Inilah kehidupan dunia dan inilah kehidupan kekekalan. Amin. Nah, kehidupan yang kekekalan ini akan kita lihat semuanya akan berjalan bersama-sama antara orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan, antara anak-anak Tuhan dan anak-anak setan, saudara. Nah, apa yang kita hidupi, kalau iblis mencuri, saya percaya Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyediakan kita. Nah, kalau iblis membunuh, saya percaya Tuhan akan menghidupkan kita semuanya. Amin. Dan saya katakan inilah, kalau iblis membinasakan, Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal. Nah, ini saya katakan, inilah kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, yaitu kehidupan yang sudah dipisahkan oleh Tuhan. Amin. Ingat firman Tuhan menuliskan, Tuhan menyediakan tanah Goshen bagi kita semuanya. Tanah Goshen apa itu, saudara? Near, ya, drawing near, ya, kehidupan yang dekat dengan Tuhan, kehidupan intim dengan Tuhan. Saudara, ingat, saudara, tanah Goshen dikatakan di sana tidak ada tulah, di sana tidak ada kelaparan, di sana tidak ada kegelapan, di sana ada terang Kristus, ada terang Allah dalam tanah Goshen. Amin. Jadi saya mau katakan di pagi yang ini, di minggu kemerdekaan ini, saudara, saya percaya apa arti kemerdekaan bagi kita semuanya? Itu hidup yang dimerdekakan dengan Kristus, kita hidup yang dipisahkan. Amin. Hidup yang dipisahkan, ya, hidup dalam keintiman dengan Tuhan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, saya percaya sekali lagi, ya, apa yang hilang Tuhan akan kembalikan, apa yang dicuri Tuhan akan kembalikan, apa yang mati Tuhan akan hidupkan, apa yang binasa Tuhan akan memberikan kekekalan bagi kita semuanya. Amin. Jadi hidup yang dipisahkan, apa hidup kemerdekaan, hidup yang dipisahkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan memberkati kita semuanya, saudara. Memberkati kita semuanya, kita mengerti bahwa kehidupan yang kekal itu bukan hanya nanti, saudara. Kehidupan yang kekal dalam Tuhan saat ini, saudara. Pada saat saudara mengenal Dia, hiduplah dalam kekekalan Tuhan, hiduplah dalam kekekalan, hiduplah pengenalan kepada Dia sebagai pribadi yang memberikan hidup, yang mengembalikan saudara, memberikan hidup dan memberikan saudara kehidupan yang kekal bagi kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya rindu, saudara, saya percaya biar firman Tuhan ini memberkati kita semuanya berlimpah-limpah, saudara. Jadi saya mau katakan, saudara, hidup yang saudara hidupi saat ini bukan hidupan yang biasa-biasa. Ya, pada saat saudara mengenal hidup dalam keintiman dengan Tuhan, hidupmu sekali lagi hidup yang berbeda, hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Dan bukan hanya nanti, tapi diberkati Tuhan saat ini, saudara. Amin. Sekali lagi, kalau iblis mengambil damai sejahtera, Tuhan memberikan damai sejahtera. Kalau iblis mengambil kesehatanmu, Dia menyatakan Dia adalah Jehovah Rafa. Dengan pengenalan kita tahu, oh, Dia dapat menyembuhkan saya pasti disembuhkan Tuhan. Kalau saya hidup dalam sekali lagi kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, Tuhan, di pagi yang ini, Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu bahwa hidup yang kekal yang Kau berikan bagi kami, Tuhan, adalah hidup yang dengan percaya kami, hidup dengan relasi kami kepadamu, hidup dalam keintiman kami dengan Engkau, hidup ginosko dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, yang kami percaya hidup-Mu, Bapa, membawa kami, Tuhan, di dalam segala kepenuhan Allah, membawa kami hidup tidak pernah khawatir lagi bahwa tidak ada satupun yang hilang dari depan kami, karena semuanya apa yang dicuri, semuanya Kau siapkan, Tuhan. Apa yang dimatikan, semuanya Kau hidupkan, Tuhan. Bahkan kebinasaan yang direncanakan oleh iblis, Kau gantikan semuanya dengan hidupan yang kekal bagi kami semuanya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Urapi keluarga demi keluarga, jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan. Biarlah, Tuhan, kami boleh menyadari bahwa kehidupan yang kami hidupi hari-hari ini adalah kehidupan kekal yang Kau sudah berikan bagi kami, Tuhan. Saat ini, Tuhan, sampai Kau datang menjemput kami di awan yang permai, sampai Kau mengangkat kami, Tuhan, rapture, Tuhan, sampai Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terpuji-pujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Shalom.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.